Alhamdulillah hiladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ihwatu iman jamaah haji, tidak apa-apa ya, langsung bukan calon jamaah haji tapi jamaah haji Ustaz. Yang Allah muliakan, alhamdulillah kita masuk ke materi yang luar biasa berkenaan dengan adab-adab haji, adab-adab berhaji, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan budaya Arab dan budaya berbahasa di sana. Alhamdulillah yang akan menyampaikan kepada kita, guru kita semua, Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Haris Muslim. Beliau sebagai Sekum Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Terima kasih Ustadz telah berkenan hadir, jazakumullah khairan. Ihwatu iman sekalian, kurikulum PITE yang telah beliau sampaikan ke panitia, nama lengkap di sini tertulis Haris Muslim, tempat tanggal lahir Bandung 9 Juni 1974, alamat Kampung Kumambang, Desa Rahayu, RT 7 RW 8, Marga Asih. Di sini ada orang Marga Asih? Banyak. Banyak, saking banyaknya. Wow. Nomor HP bisa dicatat mangga 08179297350. Nanti bisa tertera di sini nih. Jabatan dan aktivitas beliau sampai saat ini, selain sebagai Sekum PP Persis, juga beliau sebagai Mudir Ma'had Al-Imarat, sekaligus dosen IAI Persis Bandung. Juga beliau sebagai Dewan Pengawas Syariah BPRS Amanah Rabaniyah dan pembimbing Haji Umroh KBIH Persis dan Karya IMTA. Itu perkenalan sementara Bapak-Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti bisa langsung ditanyakan. Ihwat iman sekalian, kita lanjut kepada pembahasan pertama berkenaan dengan adab-adab berhaji. Kepada Ustadz, dimohon dipersilakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Terima kasih Ustadz Kuryawan Nurdin yang telah memberikan waktunya, juga kepada para calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf mungkin menunggu sebentar, kebetulan jadwalnya tadi saya jadwal jihad dulu di Piadeg, dan dari Piadeg alhamdulillah tidak terlalu macet kalau hari Minggu ya, tetapi memang jadinya terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan. Tapi kita insya Allah efektifkan waktu yang ada untuk dua materi yang mudah-mudahan ini menjadi bekal buat Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang adab-adab dalam berhaji dan juga kita sedikit mengenal budaya Arab. Mungkin nanti saya akan lebih ke bukan budaya Arabnya, tapi budaya haji, karena beda. Budaya haji dengan budaya Arab itu beda. Ya. Yang pertama tentang adab. Selain manasik, yang perlu dipelajari juga adalah adab. Manasik itu mungkin lebih ke praktek ibadahnya seperti apa. Nah, praktek ibadahnya ini saya pikir tidak terlalu sulit secara teori. Ya. Jadi secara teori itu praktek ibadah haji ini, manasiknya ini apalagi di Persis itu insya Allah sangat mudah dihafal, ya, bahkan sangat mudah dipraktekkan. Tetapi yang sulit itu adalah bagaimana kita mempraktekannya dengan kondisi lapangan yang akan kita hadapi. Nah, ini kesulitannya itu sebetulnya.
Dan haji itu permasalahan utamanya adalah bagaimana kita menerapkan ilmu yang kita miliki, teori yang kita miliki dengan kondisi situasi dan kondisi ketika itu. Dan para jemaah haji banyak mendengar cerita dari jemaah haji sebelumnya. Ceritanya tidak akan sama. Ya, tidak akan persis sama, hanya mirip. Kenapa? Agar Bapak Ibu sekalian tidak nanti kecewa. Kenapa katanya yang diceritakan oleh Pak Haji A, Pak Haji B itu begini, kok saya begini? Ya, kenapa? Karena berubah-ubah. Ya. Dan mungkin saja ada yang haji ketika musim dingin. Ibu bapak nanti musim panas. Masih panas ini. Sekali lagi masih panas. Tahun 2025 itu masih panas. Mungkin ada yang haji dulu misalkan maktabnya itu di daerah Misfalah. Sekarang di Jarwal misalkan. Atau pindah ke tempat lain. Itu kan beda-beda semuanya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, nanti yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mensikapi semua situasi dan kondisi itu dengan baik. Baik itu secara ilmunya, baik itu juga secara prakteknya, baik juga secara lapangannya. Dan adab-adab itu sebetulnya adalah bagaimana kita menghadapi berbagai situasi di dalam berhaji ini. Nah maka poin-poin yang ingin saya sampaikan itu adalah bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi dalam berhaji. Nah adab sendiri kalau menurut, sudah dimunculkan, next. Nah secara menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adab itu adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti dan kesopanan atau akhlak. Jadi selain dalam haji itu selain penguasaan materi manasik, yang paling penting itu adalah bagaimana juga memelihara adab dan memelihara akhlak berhaji. Akhlak haji itu yang mana? Akhlak muslim sebetulnya, tidak jauh-jauh. Ya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah hanya bulan-bulan terhitung. Ya. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang sudah menetapkan niat untuk melaksanakan ibadah haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini adab itu ini. Maka jangan rofas, jangan fusuk, jangan jidal fil haji, dalam ibadah haji. Jadi kalau adab, ini pesannya dalam Al-Quran. Kalau manasik secara detil dalam hadis. Manasik dalam Quran ada. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Kemudian misalkan wal yattawafu bil bait, dan hendaklah kalian tawaf, ada. Tapi secara detil manasik itu di mana? Di hadis. Tetapi ternyata dalam ayat utama Al-Quran tentang haji yang ditekankan apa? Adab. Fala rofatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan rofas, jangan fusuk, jangan jidal. Rofas itu apa? Cawokah kalau kata orang Sunda mah. Ya, berkata-kata yang kurang etis secara adab. Ya, berbicara kotor. Wala fusuk. Fusuk itu apa? Fusuk itu berbuat dosa. Tidak boleh berbuat fasik. Dan wala jidal, jangan bertengkar. Kadenya pipaseaeun dina ibadah haji seueur. Tong boroma di ditu. Di dieu wae antri kesehatan. Kurang-kurang nasabar mah. Nah cenah abdi ti payun dipengkerkeun na ieu. Nah itulah ya. Wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Lalu bagaimana prakteknya? Tadi Ustadz Ridwan itu bilang katanya jam 9.30. Ya. Nah, orang pas-paskeun lah. Kita ini ya. Karena ngobrol haji mah sok betah. Ya. Adab-adab dalam haji ini ya, itu ada banyak. Ya, ada banyak adab yang harus dipelihara ketika melaksanakan haji. Baik sebelum atau ketika sedang dalam perjalanan dan ketika pelaksanaan bahkan setelah selesai. Jadi adab itu bukan hanya ketika nanti di sana. Sebelum berangkat. Ya. Kemudian dalam perjalanan, baik perjalanan dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah. Ya. Selama haji di Mekah, di Madinah tidak ada haji, ada ziarah.
Ya. Bahkan ketika pulang dan setelah pulang. Itu harus dijaga oleh para jemaah. Nah, adapun adab-adab utama dalam berhaji adalah sebagai berikut. Ini secara ringkas. Ya. Pertama, berkonsultasi dengan orang yang dipercaya dalam bidang agama. Ilmu dan pengalamannya seputar haji. Jadi jangan anggap enteng. Ya, sebelum ibadah haji maka harus banyak konsultasi. Sebetulnya, nah ini kalau adab ini sebetulnya sudah, sekarang pelatihan ini berapa kali Ustaz? 8 kali ya? 9 kali? 11 kali dengan praktek. Ya, itu adalah salah satu bentuk itu. Bahwa kita ketika hendak haji itu tidak sotoy cek budak ayeuna mah. Gampang lah di ditu mah. Engke kumaha engke we, tidak. Tetapi kita banyak konsultasi, banyak bertanya terkait berbagai aspek dalam ibadah haji. Dan bertanya kepada siapa? Kepada orang yang ahlinya. Jangan bertanya haji kepada orang yang belum pernah haji. Jangan bertanya perjalanan ibadah haji, bagaimana nanti di pesawat, kajeleman can pernah naik pesawat. Gitu ya. Nah, jadi harus istisyar. Kepada siapa? Kepada orang yang dipercaya ilmunya, pengalamannya ya dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, orang yang berniat haji hendaknya istikharah. Kade bukan istikharah dalam ini saya haji jangan. Teu kada istikharah atuh. Siga orang dek salat nya istikharah heula. Ya, bade salat lohor salat istikharah heula kan teu lucu ya. Tapi yang ketika kita terpanggil untuk ibadah haji tidak usah istikharah menurut saya. Ya, kenapa? Berarti itu kan sudah panggilan Allah tinggal penuhi. Tinggal penuhi. Tetapi istikharah itu adalah bukan hajinya itu sendiri karena sudah jelas, tetapi tentang pemilihan waktu. Mungkin pemilihan waktu sekarang karena sangat susah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada halangan laksanakan menurut saya. Kecuali kalau pas kena panggilan, misalkan ibu lagi hamil. Kan mal mungkin haji bari buburuyungan. Henteu buburuyungan ke haji mah capek gitunya. Kan tenan buburuyungan. Nah, kecuali kalau seperti itu. Tetapi pada dasarnya ini karena kalau dulu mungkin ini saya ambil dari rujukan-rujukan dahulu secara teori ya. Jadi kalau haji itu ya tidak waktunya ini. Tapi misalkan kita mau memilih dengan siapa teman perjalanan kita haji ini. Istikharah heula. Karena banyak juga ya, mungkin di sini tidak anggota Persis semua. Bahkan mungkin tidak simpatisan Persis semua. Tapi kenapa dulu ketika berhaji ngiring ke Persis? Mungkin saja hasil istikharahnya. Nah, istikharah dulu teman perjalanannya siapa. Kemudian juga penunjang-penunjang lainnya. Nah ini adalah istikharah itu maksudnya untuk hal-hal nanti. Kenapa? Ketika mau melaksanakan haji, melaksanakan umroh. Banyak tawaran ke kita itu. Ya, jeung abdi we gitu ya. Istikharah. Ya, tentu selain istikharah juga kita mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Kemudian selanjutnya ya, mempelajari ilmu-ilmu yang diperlukan dalam berhaji. Ini penting, ya. Ini penting, mempelajari, makanya dalam hadis itu khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku manasikku, manasik kalian. Artinya apa? Pelajari. Ya, ilmu-ilmu terkait seputar haji, bukan haji saja, mulai dari safarnya, hukum seputar safar dan haji, dan hendaknya bergabung dengan rombongan yang di sana ada orang alim. Jadi dalam rombongan itu ada pembimbingnya yang keilmuan agamanya bisa kita percaya, bisa diandalkan, ya, dan bisa dijadikan tempat bertanya, disertai semangat untuk mempelajari dengan membawa buku-buku yang diperlukan. Kan sekarang bawa buku bisa di sini, Bu. Ya, bisa buku elektronik sekarang mah tidak mesti buku yang dicetak. Nah, nambih timbangan. Engke teu aya jang korma. Ya itu ya. Nah, ya, jadi kan yang penting apa? Yang penting mau belajar. Jangan mengandalkan karena sudah ada pembimbing, sudah saja kita tidak belajar. Kan doa harus dihafal, ya. Atau panjang Ustaz cenah nyenak buku nawe, apalkeun heula buku mah canak bisi pohon meninggal karena buku. Gitunya. Ngantosan sabaraha tahun di dia, sabaraha belas tahun ngantosan? 15 tahun? 11 tahun? 11 tahun, 12 tahun,
Ya, 10 tahun yang nunggu 10 tahun doa-doa teu apal. Ya, hafal. Meskipun kita bawa catatannya, takut lupa di sana gitu ya. Nah, kemudian urutan manasik juga kita hafal, ya ilmunya itu. Kemudian adab-adab dalam bersafar juga kita hafalkan. Kemudian orang yang akan berhaji hendaknya berwasiat kepada keluarga dan sahabatnya sebelum bepergian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten dalam ketaatan. Jadi bukan hanya wasiat. Karena kalau Imam Syafi'i mengatakan orang yang mau safar itu harus wasiat. Kenapa? Karena dia tidak tahu setelah safar itu pulang tidak. Ya, haji itu safar dan safar yang luar biasa. Nah, maka kita berwasiat, bukan hanya wasiat itu juga memberikan wasiat kepada keluarga kita, wasiat ketakwaan. Makanya doanya kalau orang yang mau berangkat mendoakan orang yang ditinggalkan apa? Astaudiukallahu dinaka wa astaudiukallahu wa amanataka wa khawatima amalika. Atau astaudiukumullah alladzi la tudhi'u wada'i'uhu. Itu doanya, ya. Ketika kita berangkat, itu kan meninggalkan keluarga, ya. Dan kita titip kepada siapa? Ada yang meninggalkan anak, ada yang meninggalkan usahanya, ada yang titip ke siapa? Titip ke orang lain, iya. Tetapi hakikatnya titip kepada siapa? Titip kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya astaudiukumullah itu artinya saya titipkan kalian kepada Allah. Gitu ya. Artinya itu seperti itu. Jangan terbalik. Kadang-kadang terbalik. Doa ini dari yang pergi kepada yang ditinggalkan. Doa yang ditinggalkan kepada yang pergi apa? Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassaralakallahu khaira haitsu ma kunta. Kemudian sebagaimana ia juga dianjurkan untuk, nah ini yang ketiga, yang selanjutnya, menulis wasiat kepada keluarga meliputi hak dan kewajiban baik berupa utang atau komitmen lain. Ya, mungkin banyak yang diantara yang berangkat haji ini pengusaha, pedagang. Kalau pedagang itu pasti punya utang, ya. Jadi kalau tukang dagang boga hutang biasa, upami teu boga hutang mah biasanya teu motivasi gitu, nya pedagang mah gitu ya. Nah bisa jadi ketika kita berangkat kan ini utang berjalan ya. Kan utang itu ada temponya, ada ininya gitu ya. Sehingga nanti ada penjadwalannya. Apakah yang berangkat haji itu harus dilunasi dulu semua? Kalau bisa lunasi alhamdulillah. Tapi kalau usaha jalan kan hutang di jalan. Terus tuh, ya, meskipun si gering sanes pengusaha tapi di keluarga pengusaha gitu ya. Jadi teranglah perputaran seperti itu. Maka itu wasiatkan. Ya, wasiatkan. Ini siapa yang menghandalnya, ini siapa yang tanggung jawabnya. Agar apa? Agar di sana kita fokus ibadah. Kade keur di Mekah gitunya aya anu nagih. Ieu cek kosong cenah tutupan. Gitu ya. Jangan, di ditu mah teu emut kana tutupan cek lah. Gitu ya. Nah, jadi harus memberikan wasiat, amanah. Untuk apa? Kita mungkin punya janji, punya komitmen. Sehingga kalau misalkan Allah menakdirkan kita tidak kembali lagi, ya, kan kita tidak ada yang tahu. Itu semua sudah ada yang mengurusnya. Gitu ya, itu semua sudah ada yang mengurusnya. Selanjutnya, ketika berazam untuk haji, maka segeralah bertaubat dari segala dosa. Haji itu momentum. Momentum untuk memperbaiki diri. Momentum untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkanlah diri kita sebelum berhaji itu, taubat dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedah salat tobat, sanes salat tobatnya, salat biasa we. Gitu ya. Dan kita tobat itu sendiri intinya adalah tobat itu intinya adalah berhenti dari kesalahan-kesalahan yang biasa kita perbuat. Nah, meskipun begini, entong dikaitkan sareng mitos. Naon dikaitkan sareng mitos teh? Kade cenah di Mekah mah kebiasaan urang teh sok aya babalesna. Ya, sok aya babalesna. Itu teh tidak ada dalilnya. Ya, dan bisa jadi kenapa? Sugesti. Ya, bisa jadi karena sugesti gitu. Tetapi intinya apa? Intinya kalau kita ingat kepada kesalahan, tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di Mekah itu banyak di luar nalar itu banyak. Itu banyak. Baik yang baik yang buruk. Gitu ya.
Baik kebaikan atau keburukan. Mungkin ada cerita ini nggak tahu benar atau tidak, tapi banyak ceritanya. Ada orang yang haji, ada orang yang umroh, ketika di depan Ka'bah tidak bisa melihat Ka'bah. Kan ada seperti itu, ya. Tetapi ketika dia ingat dosanya, ketika dia tobat, ketika dia ini, ternyata oleh Allah diampuni dan bisa dilihatkan. Ya. Ada juga yang mendapatkan pertolongan, itu tidak diduga gitu. Ya. Saya punya jemaah kemarin, itu didorong pakai kursi roda. Ya. Ketika pulang dari tawaf ifadah, mau masuk ke Mina, bis itu tidak boleh masuk. Dia harus berhenti di perbatasan. Kenapa? Karena macet banyak orang. Gitu ya. Bisnya bis berstiker. Dan bis berstiker itu pada dasarnya bisa masuk. Tetapi karena jalur orang itu banyak sekali, ya, sehingga bis tidak boleh masuk, mendahulukan pejalan kaki. Akhirnya kita jalan kaki. Yang jag-jag tidak apa-apa. Ini kursi roda, anu ngadorong lagi sepuh, gitu ya. Dan saya ketika itu, kepikiran di saya itu, ini si ibu yang kursi roda itu pakai apa? Bagaimana? Sehingga saya biarkan guide berangkat dahulu dengan yang jag-jag, saya mikirin yang kursi roda ini seperti apa. Gitunya. Lalu saya di belakang, ternyata didorong ku orang Arab. Orang Arab jol pangdorongkeun we. Jol pangdorongkeun we. Akhirnya saya senang, ya. Lihat suaminya ke saya juga senyum, gitu ya. Lalu begitu orang Arab itu sudah setengah perjalanan, dia tinggalkan tuh. Aduh, bagian abdi yang ngadorong, gitunya. Tina hati teh, aya orang Arab deui. Sok bayangkeun, kursi roda, nanjak, capek, terus iya, gitu ya. Itu kan di luar nalar, ya. Itu siapa yang menggerakkan hati orang Arab itu? Jadi memang, ya, memang begitulah haji itu. Banyak yang di luar nalar kita, baik yang baik, baik yang tidak baik. Maka sebelum ibadah haji, Bapak Ibu sekalian, coba ingat dulu dosa kita apa. Ingat mungkin ada ke tetangga punya salah, bebaskan. Gitu ya. Nah, mengembalikan hak kepada ahlinya. Baik itu hak sifatnya materi, baik hak itu bukan materi. Ya, kita misalkan pernah meminjam uang yang orangnya butuh kembalikan. Nah, kecuali misalkan tadi kalau saya katakan uang usaha, jalan, amanatkeun we, kanu ngurusna. Gitu ya. Kan kalau diluarsi semua kadang usahanya jadi terjalan. Sabab rek produksi kudu nganjuk deui pan gitunya. Nah, jadi silakan ya, mengembalikan hak kepada ahlinya, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta atau kehormatan. Maksud apa? Jiwa, harta, kehormatan itu takut kita pernah menyakiti orang lain. Betul lah, gitunya. Bukan karena mitos, bukan. Karena kita ingin ibadah yang benar, gitu ya. Kemudian selanjutnya memilih harta yang halal untuk bekal haji itu. Tidak boleh dengan harta yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Bahkan dalam hadis ini tuh, hadisnya panjang, ada seorang laki-laki kata Nabi itu, dia melakukan perjalanan jauh sampai Ash'ath Akbar. Ash'ath Akbar itu berdebu. Lalu dia berdoa mengangkat tangannya kepada Allah, tetapi hartanya dari haram, makanannya dari haram, pakaiannya dari harta haram, maka kata Allah, bagaimana akan diijabah? Haji itu kan perjalanan panjang, ya. Haji itu Ash'ath Akbar. Ash'ath Akbar itu kan ketika dari Mekah ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah juga ke Muzdalifah, itu kan berdebu dan membuat kita ini kotor. Ya, tetapi itulah romantikanya. Lalu kita berdoa, baik berdoa di Arafah, berdoa di Muzdalifah, berdoa di Mina. Kata Allah, kalau harta kamu haram, pakaian kamu haram, makanan kamu haram, fa anna yustajabalahu, bagaimana akan diijabah? Ya. Selanjutnya, nah ada kumaha cenah upami hajina tina korupsi, ya. Koruptor anu haji, aya gitu ya. Nah, otomatis tidak akan ya. Kemudian selanjutnya ikhlaskan niat bahwa haji dan umroh dilakukan semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kebahagiaan akhirat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan yang diridhoi Allah dan sangat hati-hati dari segala niat selain niat karena Allah, baik karena keuntungan dunia, riya, sum'ah dan membanggakan diri.
Jadi makanya wa atimmul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nas, kan gitu ayatnya. Ya. Diutamakan itu apa? Lillahnya. Maka ikhlaskanlah niat ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala dan karena memenuhi panggilan Allah. Makanya ketika ibadah haji itu doanya yang pertama apa? Labbaik. Labbaik itu apa? Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi undanganmu ya Allah. Makanya kita datang ke sana itu bukan tamu Raja Salman, bukan tamu Pangeran Muhammad bin Salman, bukan tamu Gubernur Mekah, bukan tamu Imam Masjidil Haram, bukan tamu para pedagang, bukan. Kita itu tamu siapa? Tamu Allah. Ya, tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita datang ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala, jauhkan, bersihkan dari niat-niat karena selain karena Allah Subhanahu wa taala. Nah haji piraku we cenah teu haji-haji teuing. Nah haji eta cuda nami meni pamang cenah dipayun teu aya tambihan. Sugan we engke mah tiasa ditambihan. Haji kumaha mun 2 kali ha. Kumaha mun 3 kali ha. Nya, kumaha cenah mun haji jeung umroh HU. Gitu ya? Tidak boleh ya. Kengeng itu disebut haji, kengeng. Tapi diniatkan ingin disebut haji tidak boleh. Ya. Nah ini yang harus kita, makanya jauhi riya, jauhi sum'ah. Apalagi membanggakan diri. Ya. Makanya ayah kan sok ayah anu dipanggil ayah di TikTok, ce haji, gitunya. Nah gitu. Pak Asep, kulan, Pak Asep, kulan. Telepat manggil teh, cenah naon? Haji, pan cenah haji teh mahal. Nya, pan haji teh abot, menyacing atuh cenah ni koret-koret acan teu manggil haji gitunya. Nah, jadi itu apa? Tidak boleh sampai seperti itu. Kalau orang memanggil kita haji, ya silakan. Ya, bahkan itu menjadi tazkirah. Menjadi tazkirah buat kita semua. Tetapi kalau sengaja ingin dipanggil itu menjadi riya, menjadi sum'ah. Dan ada juga yang mengatakan katanya ini tradisi ini itu oleh Belanda, ya, oleh Belanda itu untuk memberi tanda siapa yang sudah haji, siapa yang belum, dan itu diawasi. Kenapa? Karena dulu itu haji lama dan biasanya pulang dari haji ilmu agamanya bagus. Kenapa? Karena di sana belajar kepada ulama-ulama di Arab. Makanya Belanda itu sangat mengawasi orang-orang yang pulang dari haji. Makanya ditandaan, dipanggil haji gitu. Tapi saya lihat ternyata tradisi haji ini bukan hanya ada di kita. Ada juga di negara-negara tengah kita seperti Malaysia, Singapura, Thailand, itu ada. Dan saya lihat ada juga di negara Arab. Di negara Arab itu ada di Mesir, itu ya, di Afrika juga ada. Bahkan di Afrika itu ada yang haji itu jadi nama. Jadi namanya haji. Kalau nama haji itu belum tentu dia sudah haji. Cuma namanya haji gitunya. Jadi bisa aja kita pas anak lahir itu dikasih nama Haji. Ya, atau Asep Haji namanya teh gitu misalkannya. Dadang Haji misalkan teh. Makanya aya pemain bola di Afrika namanya El Haji. Itu teh cantang tosos haji. Tetapi hampir dipastikan itu orang Islam. Ya, hampir dipastikan itu orang Islam, bukan orang non muslim. Ya, jadi tradisi penyebutan haji itu bukan hanya di Indonesia. Nah, jadi yang tidak boleh itu bukan nyebut hajinya. Yang tidak boleh itu riyanya, sum'ahnya. Kemudian ketika safar, maka jangan lupa doa basmalah, doa safar, dan memperbanyak doa dan istighfar selama di perjalanan. Karena di antara doa yang akan diijabah oleh Allah itu adalah doa musafir sampai dia kembali ke rumahnya. Terus, next. Nah lanjut. Kemudian menjaga lisan dari ucapan yang tidak berguna. Mengurangi candaan. Ya, jadi bercanda boleh, kamu orang Sunda mah bisa heureuy orang Sunda mah nya. Tetapi jangan di mana-mana heureuy we. Dugikeun ka di Arafah keur ngadua, batur baca reurik ieu seurian. Gitu ya? Jangan itu. Jadi dalam perjalanan itu apalagi kita orang Sunda masuk aya heureuyna gitu nya. Itu tidak dilarang, tetapi yang dilarang itu adalah memalingkan kita dari kehusuan beribadah, apalagi ibadah haji. Ini saya mungkin cerita ini saya sering sampaikan, tapi ini juga harus saya ingatkan. Ya, paling utama berdoa itu ketika wukuf di Arafah. Ya, jadi ketika wukuf di Arafah itu saatul ijabah, maqamul ijabah.
Ya, tetapi hati-hati. Hati-hati. Godaannya. Terutama bapak-bapak sok ngarokok. Ya, pas waktu ngadoa ba'da zawal sampai terbenam matahari itu, ya. Pami keluar heula ngarokok, lebet deui ngadoa sah teu? Sah teu hajina? Sah. Ya. Ngan nu jadi masalah ya adab ya. Keluar heula ngarokok heula bapak teh. Engke niatna ya. Tos seep sabatang bade lebet deui. Bade ngadoa deui, bade ngaos deui, bade zikir deui. Ngan nembe ge sabatang can seep sumping rencang. Nya, sumping ngarencangan. Ah cenah ngiring heula cenah ah. Cok abdi ge jadi nyesep. Nah, duaan tah. Teu lami sumping deui tiluan tah. Opatan tungtungna teh batur ngadoa di tenda, ieu ngadu bako di luar. Aya nu kitu teh kade. Ya, maka saya ingatkan, jangan banyak lalai, jangan banyak goflah. Cing atuh sigana segenep jam, malah 6 jam itu ya. Wukuf itu mungkin dari ba'da zawal sampai ini, sampai selesai itu mungkin 5 jam, 4 jam. Ya, henteu ngarokok bisa sigana. Saya alhamdulillah kemarin saya peringatkan seperti itu. Dan tidak ada jamaah yang keluar. Kenapa? 50 derajat di luar Pak. Ya, panas. Alhamdulillah jamaah itu keluar ke toilet ngambil makan, masuk lagi tenda. Gitunya. Sehingga alhamdulillah salami wukuf teu aya jamaah nu ngarokok. Gitu ya. Karena di luar panas dan sekarang masih panas. 2025 masih panas, ya. Nah, dan tidak jauh seperti kemarin. Mungkin 2026 itu sudah mulai agak dingin, ya. Tidak menyakiti atau mengganggu teman perjalanan, ya. Bagaimana menyakiti teh? Heureuy melebihi batas, ya. Kemudian mengeluarkan kata-kata yang membuat sakit hati, gitu ya, itu tidak boleh, ya. Saling menasehati dan amar ma'ruf nahi munkar, senantiasa menggunakan waktu untuk yang bermanfaat. Ya, jangan menggunakan waktu untuk yang tidak bermanfaat. Tidak menyakiti orang lain saat melaksanakan ibadah haji. Terutama ketika tawaf, sa'i dan melempar jumroh. Seperti apa? Berdesak-desakan sampai menyakiti orang lain. Ya. Kemudian juga ketika tawaf, ketika jumroh, ketika sa'i, itu ya harus diperhatikan. Hendaknya ketika melaksanakan prosesi ibadah haji, dilaksanakan dengan penuh penghayatan dan penjiwaan seraya mengagungkan Allah, disertai kecintaan dan ketundukan kepadanya, melaksanakannya dengan tenang dan bersahaja mengikuti sunnah Rasul. Makanya Nabi itu ketika perjalanan nih, dari Arafah ke Muzdalifah, para sahabat ribut. Bagaimana kata Nabi? Al-hudu, tenang, gitu ya. Tenang. Kan gitu. Di orang kan sok seetik ribut gitunya. Macet seetik gandeng. Gitu ya. Tuh jalan seetik garandeng. Kata Nabi tenang. Ternyata dalam konteks saat itu juga sudah terjadi. Gitu ya. Akhirnya Nabi mengatakan, mengingatkan para sahabat untuk melaksanakan ibadah dengan tenang. Bukan al-hudu, tapi Nabi itu bilangnya as-sakinah. Ya, tenang gitu ya. Meninggalkan kata-kata kotor, rofas, tindakan fasik, dosa fasik itu ya, maksiat, bertengkar, bukan karena membela yang benar. Kalau bertengkar membela yang benar, mempertahankan diri dalam batas tertentu dibolehkan. Adapun bertengkar untuk membela yang benar, maka ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar, bila bisa jadi hukumnya wajib atau mandub sesuai dengan situasi dan kondisi. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Kenapa saya katakan bertengkar membela yang benar? Begini, ini mungkin masuk ke karakter Arab nanti. Orang Arab itu Pak Bu, ya, kita itu dalam kondisi tertentu harus bisa berargumentasi dan membela hak kita. Ya, harus bisa berargumentasi dan membela hak kita. Sebab kalau kita tidak bisa menjelaskan itu, mungkin kita tidak dapat hak kita. Nah, meskipun ada hal-hal yang tidak bisa kita labrak. Ada hal-hal yang tidak bisa kita labrak di Arab itu. Contoh misalkan, ketika misalkan di dalam Masjidil Haram tidak boleh pakai bendera. Orang mau bendera. Dicarek ku askar, dilawan. Wah, temenang teman. Gitu ya. Misalkan juga ketika di jumroh, selesai jumroh kita berdoa. Jamaah banyak. Lalu kita oleh askar disuruh maju. Kita lawan. Bahaya. Ya. Tetapi ketika kita mempunyai hak, ya, hak untuk melontar jumroh misalkan kita dijadwalkan itu jam 4 sore.
Boleh itu kan jam 4 itu karena belum terbenam matahari. Lalu pas waktunya kita dihalangi. Tidak boleh. Maka kita jelaskan, kita bela hak kita. Termasuk misalkan nih, hak untuk ifadah. Bukan ifadah. Tarwiyah. Tarwiyah itu hak. Boleh. Lalu kita lobby. Lalu ketika lobby itu kita berargumentasi. Itu boleh. Gitu ya. Asal jangan sampai jidal, sampai bertengkar, mengeluarkan kata-kata kasar. Ya, jadi di satu sisi orang Arab itu memang kita itu harus pandai berbicara dan pandai menjelaskan kepada orang Arab itu. Karena kalau tidak dijelaskan mereka tidak ngerti, gitu ya. Bahasa naon engkewe tama. Gitu ya. Nah, kan kayak sesi kedua. Ya, bahasa dan budaya Arab. Orang yang sedang berhaji wajib untuk senantiasa melaksanakan kewajiban pada waktunya. Ini adab ya. Sebetulnya kan memang pada dasarnya begitu kita wajib ya. Tetapi coba ketika haji ini lebih jadi adab ya. Dan semangat untuk mendapatkan keutamaan ibadah di tanah haram dan tidak menganggap remeh terhadap keutamaan-keutamaan tersebut. Ya. Kita di Mekah tapi malas ke haram. Kita di Mekah tapi malas ke Masjid Nabawi, gitu ya. Di imah we cenah di kamar we, jauh-jauh atuh. Gitu ya. Jauh-jauh, tapi biasanya semangat lah di ditu mahnya. Jam 3 tos ka hararom, ya. Jam 2 bahkan tos garugah, gitu ya. Nah, sebab tadi emutan naon. Meskipun nanti pembimbing mengatur ritme gitu. Mengatur ritme itu seperti apa? Seperti misalkan ketika sudah dekat Armina. Sudah dekat Armina itu diatur tuh, ya. Jadi apalagi kalau maktabnya jauh dari Masjidil Haram, maka diatur. Kita jangan ke haram karena macet, penuh segala macam. Nanti saja selesai ibadah haji, gitu ya. Tetapi itu pengaturan itu bukan tanda kemalasan. Ini mah ibadah haji masih lama atau sudah selesai, gitu ya. Kemudian waktu untuk berangkat ke Masjidil Haram juga sangat terbuka. Atau ke Masjid Nabawi itu sangat terbuka. Ari sholat di maktab, ari balanja ke jam-jam tower. Nah, ulah gitu, gitunya itu. Untuk jamaah perempuan hendaklah berangkat bersama mahramnya, ya, atau bersama rombongan yang menjamin keamanan dari fitnah sepanjang perjalanan. Nah, jadi memang mahram ini kan ada yang mengatakan syarat, ya, sampai dulu menjadi protokol. Tidak boleh jemaah haji perempuan kalau tidak ada mahramnya, sehingga banyak mahram yang formalitas, gitu. Sekarang pemerintah Saudi tidak menerapkan aturan itu. Karena menganut madhab meskipun tidak ada mahramnya, kalau bersama rombongan yang aman maka diperbolehkan. Nah, tetapi meskipun demikian, ini untuk perempuan itu harus lebih hati-hati, ya. Untuk perempuan itu harus lebih hati-hati, maka jangan misalkan pergi ke Masjidil Haram sendiri, apalagi naik taksi, gitu ya. Nah, bagusnya itu ada temannya, baik itu dengan suaminya atau dengan rombongan yang bisa aman secara syar'i, juga aman juga dari fitnah, gitu ya. Kemudian perempuan juga dituntut untuk menjaga diri dengan menutup aurat yang benar. Kade tong menor teuing ya, tidak bersolek, tidak memakai perhiasan yang mencolok. Bade tawaf masak ieu. Gitunya. Oh di dia cincin ieu. Pas nawar teh bargigeuan. Tidak boleh, gitu ya. Karena akan mengundang kemaksiatan, akan mengundang kejahatan, ya. Dan juga harus menjaga diri. Karena kadang-kadang pedagang-pedagang di Arab itu carunihin, ya. Entong di layanan. Ya mah itu cunihin di layanan. Torojol urangnya, jawab pedagang teh, ayu ting ting cenah. Sok, nusos umroh pasti ngalaman. Sahrini cenah gitunya, apalan teh. Gitu ya. Dan biasanya ka ibu-ibu teh cunihin teh. Ya. Ka bapak-bapak teh. Prabowo, Jokowi, gitu ya. Nah, jadi itu harus bisa menjaga diri, ya. Hendaklah menghindari ucapan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan keagungan Masyairil Haram. Seperti kami telah merempar setan, ya. Jadi jumroh itu kan representasi bagaimana dahulu Nabi Ibrahim melempar setan. Tetapi kita melaksanakan itu apa? Melaksanakan itu adalah ibadah, taat. Wah, tadi macana eta setan ku abdi dibaledogna ge cenah ku sendal capit. Teu kenging. Gitu ya. Tadi macana bari emosi, sia cenah gitu.
Itu adab ya. Jadi jangan sampai kita melaksanakan, jangan sampai ucapan-ucapan seperti itu keluar. Jadi kita ketika melempar setan, ketika melempar jumroh, melempar setan gitu. Orang Arab itu menyebut jumroh itu setan itu. Jadi kalau kita nanya jumroh kadang-kadang tidak tahu, tapi fan jumroh, syaitan dia bilang syaitan. Jadi fan syaitan, dia tunjukin itu jumroh itu. Ya, nah orang Arab itu, tapi adab kita jaga. Ya, ketika kita melempar pilar jumroh itu, kita melaksanakan syariat, melaksanakan manasik. Bukan ketika sedang melempar setan bungkelekannya. Kenapa? Karena nanti beda. Emosi keluar, kita melempar itu karena, makanya ucapannya Allahu Akbar. Ya, bukan auzubillahi minasyaitonirrajim itu. Ketika melempar itu, tapi ucapannya Allahu Akbar. Sama sebaliknya ketika kita misalkan mengecup Hajar Aswad, upami ditakdirkan ku Allah tiasa ngecupna. Kalau tidak mengurangi keutamaan. Kita tidak mengkultuskan batunya, tetapi kita mengikuti sunnah Rasulnya. Nah, jadi maka ucapan itu harus dijaga. Jangan cek bahasa Sunda mah entong sompral gitu ya. Orang yang berhaji hendaklah semangat untuk memberi manfaat dan berbuat baik kepada orang lain dengan memberi petunjuk dan memberi pertolongan ketika dibutuhkan. Jadi kalau kita di haji itu ya jangan soranganeun, tong saurangeun. Tetapi kalau untuk seorang kita, mungkin dan kita masih muda, kita masih sehat, ya susah, berat, tapi tidak akan terlalu berat. Tetapi justru kita dituntut bagaimana ketika kita mampu menolong orang lain, menolong juga orang lain. Ketika kita mampu memberitahu kepada orang lain, orang yang bertanya, kita beritahu. Gitu ya, jangan sampai kita meninggalkan itu. Nah inilah, masih ada? Coba next. Nah itu mungkin adab-adab ya. Intinya pala rofasa, wala fusuko, wala jidala fil haj. Nanti setelah ini kita akan mengenal kultur Arab dan haji. Saya tambahkan haji ya, bukan hanya Arabnya saja. Nah demikian mungkin sudah lebih dari 9:30, tergantung Pak Ustadz Kurniawan Nurdin nanti apakah ada sesi tanya jawab sekarang atau nanti disekalikan setelah sesi yang kedua. Saya tutup dulu dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ikhwatu iman, pertanyaannya dikumpulkan dulu ya. Atau mau sekarang Ibu? Nanti saja ya. Kita kopi break, istirahat dulu sebentar sampai pukul 10. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Mangga diaturanan sadana Ustaz. Panjenengan tiasa istirahat heula Ustaz. Mangga bapak-bapak, ibu-ibu tiasa istirahat heula nyenak naon nu tiasa dicanak.